Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kedua senjata ini pasti akan membuat kekuatan bertarung Sungai Jen bahkan lebih tinggi. Setelah melihatnya sebentar, Zhu Hengyu dengan memuaskan memasukkan sepasang belati ke dalam cincin dimensi. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengeluarkan pedang menganga dari cincin dimensi. Besi berat Suanyuan. Melihat parang, Zhu Dachang sekilas mengenali materialnya. Zhu Hengyu tidak terkejut, tetapi hanya mengangguk lalu meletakkan parang di atas meja, menyaksikan Zhu Dachang bertanya. Apakah kamu pikir parang ini dapat diperbaiki? Jika kamu membiarkan aku menempa pisau sebesar itu, aku pasti tidak bisa melakukannya. Tetapi jika hanya diperbaiki, sudah pasti tidak masalah. Zhu Dachang berkata tanpa ragu-ragu. Faktanya, kesulitan untuk menempa parang ini terletak pada menggabungkan dua material dengan sifat yang sama secara bersamaan. Dan mereka harus digabungkan secara organik untuk mencapai kondisi seimbang. Zhu Dachang tahu berat badannya, tetapi dia masih tidak bisa melakukan ini. Tetapi jika hanya diperbaiki, tidak ada masalah sama sekali. Setelah berbicara, Zhu Dachang langsung menyeret parang dan memasuki ruang penempaan lagi. Suara berdenting lain. Kali ini jauh lebih lama daripada terakhir kali belati berkarat. Setelah 3 jam, Zhu Dachang keluar dari ruang penempaan. Saya melihat Zhu Dachang datang ke Zhu Hengyu dengan parang. Pada saat ini parang menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Saya melihat naga ganas diukir di atas bilah. Paruh kedua bilah dengan beberapa celah sebelumnya langsung diubah menjadi bentuk bergerigi oleh Zhu Dachang. Pada saat ini parang, bagian pertama adalah mata pisau, bagian kedua bergerigi. Gigi gergaji ini diasah oleh Zhu Dachang. Zhu Hengyu percaya bahwa jika musuh tergores oleh zigzag ini, dia akan sangat terluka. Melihat parang ini, Zhu Hengyu juga sangat puas. Artinya, Zhu Dachang, jika dia datang untuk orang lain, dia pasti tidak bisa puas dengan Zhu Hengyu. Zhu Dachang tidak melihat kecerobohannya yang biasa, tetapi sebenarnya memiliki pikiran yang halus. Golok ini jatuh beberapa celah besar karena peretasan yang ganas. Awalnya, karena celah ini, nilai parang ini telah berkurang tanpa batas. Kalau tidak, Zhu Hengyu tidak bisa membelinya dengan harga serendah itu. Tetapi di bawah imajinasi Zhu Dachang. Pemikiran kreatif Zhu Dachang akan mengubah kerugian menjadi keuntungan. Ubah cacat menjadi kekuatan. Celah itu dipoles menjadi bentuk zigzag olehnya, dan mereka dipertajam dengan tajam. Jangan meremehkan gigi gergaji. Hanya beberapa gerigi ini, untuk golok ini karena udara tipis, meningkatkan karakteristik pemecah baju besi. Gigi gergaji yang tajam dan tajam. Bahkan baju besi-besi masih akan digergaji, dan yang rapuh seperti kertas. Anda tahu, kekuatan Gao Penghi sudah besar, dan kekuatan destruktif itu keras. Sekarang dengan parang fitur pelindung baju besi, ini menakutkan. Terutama saat menghadapi lawan dengan pertahanan fisik yang kuat. Fitur pemecah baju besi ini pasti meningkatkan kekuatan destruktif Gao Penghi. Setelah dengan senang hati melihatnya sebentar, Zhu Hengyu baru saja memasukkan parang yang dipoles ke dalam cincin dimensional. Ayo, Dachang, makan dulu dan istirahat. Mengambil keuntungan dari waktu penempaan Zhu Dachang, Zhu Hengyu telah menyiapkan meja makan dan menunggu untuk memperlakukannya dengan baik. Zhu Dachang memang sedikit lapar, memandangi meja yang penuh dengan makanan lezat, dia tidak bisa tidak menggerakkan jari-jarinya. Melihat Zhu Dachang, Zhu Hengyu tersenyum sedikit. Tunggu sebentar, yang terpenting hilang. Berbicara, Zhu Hengyu mengeluarkan termos pinggul dari lengannya dan mengirimkannya ke Zhu Dachang. Zhu Dachang memandang termos pinggul dan tersenyum. Kamu masih mengenal aku yang terbaik, saudaraku. Berbicara, Zhu Dachang menuang minuman untuk dirinya sendiri dan meminumnya langsung. Zhu Hengyu tersenyum dan menyaksikan ngarai Zhu Dachang di atas meja penuh makanan. Saat ini, Zhu Hengyu sudah memiliki latihan kultivasi 30 segmen untuk tubuh iblis, dan makanan yang telah dibuatnya telah mencapai tingkat makanan tingkat 3. Makanan level 3, untuk praktisi biasa, telah dianggap sebagai makanan laut langka. Tapi Zhu Hengyu tidak peduli. Salah satu alasannya adalah bahwa ia memiliki uang sekarang, dan bahan-bahan untuk makanan ini tidak membutuhkan biaya sama sekali. Alasan kedua adalah Zhu Dachang bekerja keras untuknya, dan Zhu Hengyu menyiapkan meja makan juga. Sekarang, masakan Zhu Hengyu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Makanan yang dimasak penuh dengan warna dan aroma. Mulut minyak Zhu Dachang selalu penuh pujian. Zhu Hengyu tidak menganggapnya serius, hanya tersenyum dan tidak berbicara. Sebuah meja makanan, dalam waktu singkat Zhu Dachang membersihkan. Enak sekali. Zhu Dachang cegukan dan memuji. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, aku akan membuatnya untukmu. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Nanti, kalau begitu kamu mungkin harus kembali ke medan perang.
Zhu Dachang menatap langit dan menghela nafas. Zhu Dachang tahu betapa kejamnya dia di medan perang, meskipun dia yakin Zhu Hengyu akan kembali dengan selamat. Tapi di hati saya masih tanpa sadar mengkhawatirkan sahabat terbaik ini. Kapan kamu menjadi seperti ini? Ini tidak seperti gaya Zhu Dachangmu. Zhu Hengyu memandang kesedihan berpura-pura Zhu Dachang dan tersenyum. Zhu Dachang mendengarkan ejekan Zhu Hengyu dan melirik ke samping, membuat ekspresi jijik. Kamu adalah anak berambut masam yang tahu kentut. Itu disebut sentimen. Ketika Zhu Hengyu mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa keras. Kamu bisa menariknya ke bawah. Menghadapi ejekan Zhu Hengyu, Zhu Dachang tidak menganggapnya serius. Aku melihatnya masih menatap ke atas, menatap langit berbintang pada sudut 45 derajat, matanya jauh dan kabur. Sebenarnya, tindakan ini juga elegan, tetapi dengan tubuh gemuk dan sisa makanan Zhu Dachang yang belum dibersihkan melalui mulut, sungguh tak tertahankan untuk melihatnya secara langsung. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dan tersenyum ke depan dan ke belakang. Zhu Dachang tidak berpikir itu salah, dia masih berpose. Ketika Zhu Hengyu cukup tersenyum, Zhu Dachang juga menarik pandangan bahwa dia tidak tahan untuk menatap lurus. Setelah sedikit keanehan, keduanya terasa jauh lebih ringan. Setelah cukup minum, tibalah saatnya melakukan bisnis lagi. Ketika Zhu Hengyu melambaikan tangannya, dua item muncul di atas meja di depannya. Salah satunya adalah batu merah menyala. Yang lainnya adalah cabang yang layu. Dua hal ini adalah batu guntur merah dan cabang Yanlong yang mati. Zhu Dachang melihat kedua hal ini dan membeku sesaat. Dia tidak berharap Zhu Hengyu bisa mendapatkan bahan langka seperti itu. Tetapi kemudian dia berbalik untuk berpikir bahwa Zhu Hengyu sekarang adalah orang kaya dengan jumlah uang yang sangat besar. Harga kedua bahan ini hanya sebagian kecil dari harganya. Aku melihat dua objek ini untuk pertama kalinya. Kamu benar-benar membuka mataku hari ini. Zhu Dachang menghela nafas, bermain dengan dua bahan. Setelah menonton Zhu Dachang bermain sebentar, Zhu Hengyu bertanya. Kamu lihat apakah kamu bisa menggabungkan kedua bahan itu bersama-sama untuk membuat tongkat? Zhu Dachang menatap Zhu Hengyu dengan tampilan luar biasa. Saudaraku, apakah kamu bercanda? Selama aku hanya terkena penempaan selama setengah tahun, apakah kamu membiarkan aku membubarkan kedua bahan itu? Melihat ekspresi luar biasa Zhu Dachang, Zhu Hengyu juga sedikit terkejut. Zhu Hengyu tahu bahwa akan sulit untuk melarutkan kedua bahan itu. Tetapi dia hanya berpikir bahwa atribut yin dan yang seperti parang akan sulit meleleh. Tapi Zhu Hengyu mendengarkan apa yang dikatakan Zhu Dachang, tampaknya bahkan dua bahan dari jenis kelamin yang sama satu sama lain masih sulit untuk meleleh. Apakah itu sulit? Zhu Hengyu mengerutkan kening dan bertanya Zhu Dachang. Sulit. Zhu Dachang mengangguk dengan serius dan melanjutkan. Perpaduan dua bahan adalah ambang batas untuk penempaan induk. Aku masih magang penempaan dan tidak pernah terkena pengetahuan tentang penempaan fusi. Dan sejauh yang aku tahu, perpaduan kedua bahan itu membutuhkan afinitas sihir yang sangat tinggi. Seluruh Pulau Wayang, kurasa tidak ada orang seperti itu. Tidak bisakah Tuan Duan melakukannya? Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dengan tak percaya dan bertanya. Tidak bisa melakukannya. Zhu Dachang mengangguk setuju dan berkata. Karena perpaduan kedua bahan tersebut tidak membutuhkan jejak pengotor. Tapi setan Qi, Cakacau dan Saki ada di mana-mana. Jika Anda ingin mencapai pengelasan sempurna, Anda perlu mengontrol gas ajaib dan aliran gas ajaib berkecepatan tinggi untuk membuat kedua bahan mencapai kondisi vakum pada antarmuka instan. Hanya dengan cara ini, koneksi yang sempurna antara kedua bahan dijamin. Jelas Zhu Dachang tidak bisa melakukan ini sekarang. Melihat ekspresi serius Zhu Dachang, Zhu Hengyu tahu dia tidak berbohong. Selain itu, Zhu Dachang tidak punya alasan untuk berbaring di depan Zhu Hengyu. Setelah mendengar kata-kata Zhu Dachang, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Faktanya, menurut pendapat Zhu Hengyu, fusi langsung dari kedua bahan ini tidak begitu sulit. Zhu Hengyu tidak tahu mengapa dia punya ide seperti itu. Tapi ini yang dipikirkan Zhu Hengyu di dalam hatinya, dan bahkan dia sudah memiliki proses fusi yang umum. Dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu tidak pernah menyangka bahwa perpaduan kedua bahan itu akan sangat sulit. Pada titik ini, Zhu Dachang tidak melihat apa-apa, Zhu Hengyu mengertakkan gigi dan berdiri. Dachang, pinjam kamar penempaanmu. Zhu Dachang terkejut dan dengan cepat menarik Zhu Hengyu. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin mencobanya. Zhu Hengyu berkata dengan serius. Apakah kamu gila? Zhu Dachang tidak mengerti keadaan Zhu Hengyu saat ini. Kamu seorang koki, kenapa kamu masih berpikir untuk menyetrika? Kamu tidak punya pengalaman sama sekali. Zhu Dachang berhenti. Bertautan seperti gunung, langkah Zhu Dachang dilakukan oleh orang-orang biasa. Hanya saja Zhu Hengyu bukan orang biasa. Melihat ketidakpuasan Zhu Dachang yang kuat, Zhu Hengyu tidak tergerak, dan hanya tersenyum dan berkata. Tenang, lagi pula itu semua bahan yang aku beli. Bahkan jika gagal, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Kata-kata Zhu Hengyu berhasil. Kulihat Zhu Dachang perlahan mengendurkan tangannya memegang pakaian Zhu Hengyu. Ini memang masalahnya Zhu Hengyu menghabiskan uang untuk bahan-bahan yang dia inginkan, apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa memutuskan untuknya.
Hanya saja Zhu Dachang masih tertekan materi. Setelah terjerat dalam hatinya, Zhu Dachang menghela nafas berat. Zhu Hengyu tahu pikiran Zhu Dachang, menepuk pundaknya, dan kemudian berkata, "Tenang, aku akan memikirkan cara lain jika aku tidak berhasil." Setelah Zhu Dachang menghela nafas berat, dia berbalik dan mengabaikan Zhu Hengyu. Jelas dia masih memiliki beberapa materi yang sangat langka. Pada saat ini, Zhu Hengyu telah memasuki ruang tempat Zhu Dachang. Penempaan berbeda dari memasak alkimia. Kecuali untuk beberapa kasus khusus, kebanyakan pemalsuan tidak perlu dilakukan di lingkungan tertutup. Melihat ruang tempat Zhu Dachang, Zhu Hengyu merasa sedikit menggaruk kepalanya. Hanya karena ruang tempat Zhu Dachang terlalu berantakan. Bahkan setelah Zhu Hengyu memasuki pintu, tidak ada tempat untuk kakinya. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Zhu Hengyu. Setelah menendang beberapa tembaga dan besi yang rusak, Zhu Hengyu akhirnya datang ke stasiun penempaan dengan sukses. Zhu Dachang tidak menindaklanjuti sama sekali. Dia takut dia akan melihat operasi Zhu Hengyu yang membabi buta dan membuatnya kehilangan kendali. Jadi Zhu Dachang memilih untuk menunggu di taman. Zhu Hengyu memandangi meja tempat di depannya dan perlahan-lahan meletakkan dua bahan langka di atasnya. Kemudian Zhu Hengyu memejamkan matanya untuk menstabilkan emosi dan suasana hatinya. Zhu Hengyu sudah stabil sejak lama, sebelum menarik napas panjang dan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, mata Zhu Hengyu bersinar, dan dia jelas telah mencapai kondisi mental yang lebih sempurna. Turun saja, Zhu Hengyu akan mulai melebur dua bahan secara resmi. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang telah membahas dua materi ini secara terperinci. Ia sudah akrab dengan karakteristik kedua bahan tersebut. Kedua bahan memiliki sifat api, mereka relatif tahan panas dan tahan suhu tinggi. Meleburkan dua bahan sesuka hati sangat memakan waktu. Untungnya, Zhu Hengyu tidak perlu mencairkan kedua bahan itu. Dia hanya perlu melebur antarmuka dari dua bahan, dan kemudian menghubungkannya bersama. Namun, salah satu hal terpenting dalam operasi ini adalah ia harus memiliki afinitas sihir yang kuat untuk menciptakan keadaan vakum pada saat itu. Tetapi semua ini tidak akan gagal Zhu Hengyu. Karena afinitas magisnya tidak terbatas. Zhu Hengyu sekarang berada di tahap ke-30 dari tubuh sihir, dan kekuatan api sihir sudah cukup kuat. Karena itu, Zhu Hengyu tidak perlu menyalakan api tanah seperti Zhu Dachang. Saya melihat Zhu Hengyu menjentikan jarinya, dan api yang berapi-api menyala dari udara yang tipis. Kemudian Zhu Hengyu adalah jari lain yang patah, dan sekelompok api sihir mengikuti. Kemudian Zhu Hengyu meletakkan dua kelompok api ajaib di bawah dua bahan dan mulai mengapur. Manipulasi simultan dari dua kelompok api adalah operasi paling dasar dari fusi material. Jika orang ini tidak bisa menangani dua api pada saat yang sama, maka dia pasti tidak bisa melakukan kerajinan ini. Namun, kedekatan magis orang awam tidak sekuat Zhu Hengyu. Jadi master penempaan biasa, ketika mengelas dua bahan, mengendalikan api ajaib di satu sisi. Dan pihak lain mengendalikan tembakan darat. Karena ground fire tidak membutuhkan banyak energi. Ini memungkinkan pandai besi untuk lebih mengontrol api sihir. Dengan cara ini, itu menurunkan ambang afinitas untuk sihir. Tapi Zhu Hengyu berbeda dari mereka. Zhu Hengyu secara langsung mengendalikan dua kelompok api ajaib pada saat yang sama, sekarang, sepertinya tidak ada yang bisa melakukannya. Pada saat ini, jika Zhu Dachang menonton di sebelahnya, dia pasti akan terkejut untuk menutup mulutnya. Kontrol api ajaib Zhu Hengyu telah membawa Yanran ke dunia nyata. Terlepas dari kekuatan api sihir, hanya satu putaran kendali api sihir. Tidak ada seorang pun di seluruh Demon Rache yang dapat membandingkan dengan Zhu Hengyu. Saat api sihir perlahan terbakar, suhu seluruh ruang penempaan mulai naik. Hanya saja kedua bahan itu memang tahan api, 1 jam sekaligus. Tidak ada bahan yang menunjukkan tanda-tanda mencair. Tapi Zhu Hengyu tidak terburu-buru. Penempaan berbeda dari memasak. Memasak adalah soal warna dan aroma dan pelestarian reiki, tidak masalah berapa lama. Tetapi penempaan itu berbeda, hal yang paling penting untuk penempaan adalah bekerja perlahan dan bekerja keras. Jadi Zhu Hengyu tidak terburu-buru. Meskipun suhu seluruh ruang tempat sudah sangat tinggi. Meskipun pakaiannya benar-benar jenuh dengan keringat. Tapi Zhu Hengyu tidak memiliki fluktuasi. Dia masih menatap kedua kelompok api sihir dengan tenang, selalu mengamati situasi kedua bahan ini. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 3 jam, ternyata batu guntur merah seperti batu mulai mencair. Di sisi lain, cabang Yanlong yang mati tidak berubah sama sekali. Melihat ini, Zhu Hengyu dengan cepat mempersempit api sihir yang membakar batu guntur merah. Di sisi lain, api ajaib membakar kayu mati naga mati terus membakar. Setelah 1 jam berikutnya, kayu mati Yanlong mulai menunjukkan sedikit perubahan. Tetapi perubahan ini juga sangat istimewa. Kayu mati Yanlong tidak berubah menjadi kokas seperti kayu biasa, tetapi mulai meleleh perlahan seperti batu guntur merah. Zhu Hengyu tidak terkejut melihat ini. Karena sebelum dimulainya penempaan, Zhu Hengyu sudah mengetahui semua informasi tentang dua materi di Zhu Dachang. Melihat kayu mati Yanlong perlahan mencair, Zhu Hengyu dengan cepat mengurangi api sihir di sini.
Hal besar berikutnya adalah kunci fusi ini. Di bawah kalsinasi api ajaib, kedua bahan itu mulai mendekat perlahan. Ketika hanya ada satu jari di antara kedua bahan, Zhu Hengyu tiba-tiba berteriak. Api ajaib yang mengkalsinasi kedua bahan itu tiba-tiba bergetar hebat. Ini adalah angin kencang yang energi sihirnya mengalir dengan cepat. Pada saat ini untuk orang-orang biasa, apalagi dua kelompok api sihir, aliran energi sihir yang begitu cepat, bahkan sekelompok api sihir akan langsung padam. Tapi api sihir yang dimanipulasi oleh Zhu Hengyu hanya bergetar hebat, tetapi tidak ada tanda-tanda kepunahan. Jika Anda tertarik, Anda akan menemukan bahwa meskipun dua kelompok kebakaran hebat bergetar hebat, api tetap sama. Dengan kata lain, hanya angin kencang yang dihasilkan oleh aliran energi sihir yang membuat api sihir bergetar, dan api-api sihir tidak terpengaruh sama sekali. Ini Zhu Hengyu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Melihat celah antara dua material, energi sihir selama periode tersebut telah sepenuhnya menghilang. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak buru-buru menggabungkan kedua materi dengan cepat. Dia masih menunggu dua bahan untuk mencapai kondisi fusi yang paling cocok. Selama periode ini, bagian tengah dari dua bahan selalu dalam keadaan vakum total. Melalui aliran energi sihir yang cepat, Zhu Hengyu langsung menguras semua nafas di celah. Dan kemudian, Zhu Hengyu menunjukkan kedekatan magisnya dengan langit. Sambil menunggu dua materi, tidak ada napas di celah. Pada saat ini, Zhu Hengyu mengendalikan energi sihir yang mengalir dengan cepat membentuk dinding energi sihir. Dinding energi sihir ini mengisolasi semua nafas dari celah. Ada ruang hampa udara di langit. Pada saat ini, bahkan para biarawan yang sekuat Kaisar Iblis akan terkejut melihat pemandangan ini. Ini adalah afinitas sihir tingkat anti langit. Ini adalah afinitas sihir yang tak terbatas. Ini Zhu Hengyu. Setelah waktu minum teh, status kedua bahan akhirnya mencapai kepuasan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu berteriak lagi, menghubungkan kedua materi secara langsung. Semuanya berjalan sangat lancar, dan kedua bahan itu langsung melebur menjadi satu. Lalu, tunggu kedua bahan menjadi dingin perlahan. Waktu ini tidak singkat, dan bahkan jika itu dingin, Zhu Hengyu tidak berani rileks. Karena selama proses pendinginan, beberapa variabel lain juga dapat diproduksi. Selama periode ini, bahkan jika sedikit kesalahan terjadi, kedua materi akan dibatalkan. Waktu Zhu Hengyu begitu sia-sia. Kedua bahan kecil dan dapat dibeli selama Anda punya uang. Tapi waktu Zhu Hengyu tidak pernah kembali. Yang paling dibutuhkan Zhu Hengyu sekarang adalah waktu, jadi dia harus menjamin kesuksesan. Waktu seperti ini, mata Zhu Hengyu tidak santai, perlahan berlalu. Setelah 3 jam, kedua bahan akhirnya menjadi dingin sepenuhnya. Saya melihat ranting kering yang tidak tebal, dengan batu yang bercahaya merah terang. Melihat staf baru ini, Zhu Hengyu mengangguk dengan sangat puas. Zhu Dachang di sisi lain sudah lama tidak sabar. Tepat ketika dia ingin bangun untuk melihat situasi Zhu Hengyu, pintu ruang tempat perlahan terbuka. Saya melihat Zhu Hengyu berjalan keluar dari pintu sambil tersenyum. Melihat ini, Zhu Dachang dengan cepat menyapanya. Saya melihat Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan mengeluarkan staf baru dari belakang. Melihat staf di tangan Zhu Hengyu, mata Zhu Dachang langsung menatap bos. Aku menghapus. Kamu benar-benar berhasil. Bagaimana kamu melakukannya? Zhu Dachang bertanya pada Zhu Hengyu dengan tatapan ingin tahu. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir, mari duduk dan biarkan aku memberitahumu perlahan. Zhu Hengyu menarik Zhu Dachang ke kursi di halaman dan mulai berbicara tentang pengalaman menempanya barusan. Zhu Dachang tercengang. Dia sekarang dapat sepenuhnya menyadari perasaan si Yue pada saat itu. Zhu Dachang mulai berpikir bahwa si juru masak dan Dandao memiliki kesamaan, sehingga Zhu Hengyu dapat memiliki bakat alkimia yang kuat. Tetapi staf di depannya sekarang benar-benar menumbangkan pemikirannya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Dachang merasa mulutnya kering. Karena Zhu Dachang telah menumbuhkan mulutnya. Zhu Dachang memandangi staf fusion baru di tangannya dan Zhu Hengyu. Butuh beberapa saat bagi Zhu Dachang untuk menahan sepatah kata pun. Kamu jenius sialan. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Zhu Dachang dan tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Apakah kamu memuji aku, atau kamu menyakitiku? Tentu saja aku memuji kamu. Zhu Dachang memutih seperti Zhu Hengyu, dan berkata dengan marah. Zhu Hengyu hanya bisa tersenyum pahit lagi. Dua yang terakhir tidak berbicara beberapa kata, Zhu Dachang langsung mengusir Zhu Hengyu. Karena Zhu Hengyu membawa pukulan yang terlalu banyak, dia perlu memperlambat dengan baik. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berjalan kembali dengan senjata yang disiapkan untuk Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi. Hanya ketika Zhu Hengyu kembali ke kediamannya, tidak ada yang kembali. Zhu Hengyu tidak terlalu peduli, jadi dia langsung pergi ke ruang latihan. Sangat sederhana untuk bertanya mengapa Zhu Hengyu tidak khawatir. Tidak ada yang bisa terjadi dalam Demon Sword Sect. Beberapa dari mereka adalah murid pembantu atau murid luar gunung. Selain tinggal di gerbang sekte, identitas ini hanya bisa pergi ke medan perang, mereka tidak bisa berjalan keluar dari gerbang gunung sesuka hati. Di dalam Zhongmen, musuh Zhu Hengyu saat ini hanyalah Su Ziyun.
Tapi Su Ziyun pasti tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan jika seseorang mempermalukan mereka, Zhu Hengyu juga merasa nyaman. Dengan serangan Gao Pengyi dan kebijaksanaan Zheng Xiaoyu, itu tidak akan pernah malu. Dan bahkan jika itu tidak baik, ada Sungai Jen. Pada kecepatan Sungai Jen saat ini, beberapa orang di Sekte Pedang Setan bisa menyusulnya. Benar-benar dalam kesulitan, Jian He akan kembali untuk melaporkan. Pada saat ini, tidak ada gerakan, dan dikombinasikan dengan penampilan beberapa orang selama 2 hari, Zhu Hengyu sudah memiliki beberapa spekulasi di benaknya. Dan beberapa dari mereka bukan yang membuat masalah. Jadi Zhu Hengyu sangat nyaman. Dan orang-orang ini tidak menimbulkan masalah. Pada saat ini, mereka berempat di hutan Sekte Pedang Setan. Saya tidak tahu mengapa, di kedalaman hutan ini, akan ada pondok kumuh. Gao Pengyi sedang duduk di tanah terengah-engah dengan luka saat ini. Dan Zhu Xiaomei melemparkan energi ajaib ke samping dan menyembuhkannya. Saya melihat bahwa luka Gao Pengyi telah sembuh dengan cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, wajahnya perlahan pulih. Apa yang bisa saya lakukan? Jian He mengerutkan kening, melihat rumah yang rusak di depan, cemas. Jangan gelisah. Zheng Xiaoyu juga mengerutkan kening saat ini, tetapi emosinya tidak semenyenangkan Jian He, dan dia bisa menghibur semua orang. Faktanya, beberapa orang telah bermain dan menghilang selama beberapa hari, itu bukan hal yang memalukan untuk dilakukan. Mereka melakukannya sepenuhnya untuk Zhu Hengyu. Zhu Hengyu memiliki kasih sayang yang besar terhadap mereka. Jadi semua orang ingin melakukan sesuatu untuk Zhu Hengyu. Dan Jian He kebetulan punya proposal. Karena Jen selalu menjadi pengantar makanan, ia sering berlari di antara sekte. Pada suatu kesempatan, Jian He memasuki hutan untuk mengambil jalan pintas dalam perjalanan menuju pengiriman makanan. Tetapi pada akhirnya dia tersesat. Setelah berjalan melalui hutan untuk sementara waktu, Jian He melihat gubuk bobrok. Pada saat itu, Jian He penasaran dan ingin melangkah maju untuk mencari tahu. Namun dihentikan oleh seorang wanita tua. Anda dapat menemukan tempat ini di Sekte Pedang Iblis besar ini. Ada pedang sihir terkutuk di dalam, selama kamu bisa membawanya pergi, pedang sihir ini milikmu. Wanita tua itu memandang Jian He dan berkata dengan ringan. Pada saat itu, Jian He ingin mengalami nasib buruk, jadi dia melangkah maju untuk mencobanya. Hanya saja ketika Jian He berjalan ke rumah kayu bobrok dengan jarak 10 kaki, dia merasakan roh pedang yang kuat dan niat membunuh yang kuat. Dalam jarak 10 kaki dari rumah rusak kecil, formasi yang kuat dikelilingi. Pada saat itu, Jian He hanya memiliki bagian ke-13 dari tubuh sihir, dan dia tidak berani melangkah maju. Tapi Jian He diam-diam mencatat tempat ini, dan dia akan melihatnya nanti ketika dia menjadi lebih kuat. Dan kali ini setelah budidaya Zhu Hengyu, dia akhirnya mencapai bagian ke-20 dari tubuh sihir. Jadi ketika dia mendengar bahwa Zhu Hengyu akan menyiapkan senjata, Jian He memikirkan pedang ajaib ini. Jadi saya meminta semua orang untuk mencobanya dan melihat apakah saya bisa mendapatkan pedang ajaib ini dan memberikannya kepada Zhu Hengyu. Ini juga dapat dianggap sebagai ucapan terima kasih atas kultivasi penuh Zhu Hengyu. Sekelompok 4 orang datang ke sini dengan penuh keyakinan. Tetapi hasilnya benar-benar di luar harapan mereka. Ketika mereka pertama kali menemukan rumah kayu yang rusak ini, masih ada seorang wanita tua berdiri di sana. Dan wanita tua itu mengatakan hal yang sama. Pedang sihir terkutuk, orang yang mendapatkannya. Sekelompok orang tidak menganggapnya serius, memberi hormat kepada wanita tua itu, dan berjalan ke rumah kayu yang rusak bersama. Dalam kognisi mereka, Jen River tidak bisa menahan niat membunuh dan roh pedang dari metode pembentukan pada waktu itu karena tahap ke-13 dari tubuh iblis terlalu rendah. Kali ini semua orang lebih dari 20 segmen tubuh sihir, dan mereka memiliki formasi, mereka tidak bisa melihat ke bawah. Tapi kemudian mereka membayar harga untuk ide naif ini. Setelah mereka memasuki jarak 10 kaki pondok, mereka langsung merasakan energi pedang, dan niat membunuh mereka yang tak terbatas menghantam mereka. Namun, mereka sekarang lebih dari 20 tahap budidaya tubuh iblis dihadapkan dengan ini, dan tidak panik. Ditambah lagi ada pengingat dari Jen River. Jadi semua orang dengan tenang berurusan dengan ini. Sekelompok orang terus bergerak maju sambil melawan roh pedang dan niat membunuh. Mereka dengan cepat memasuki 5 kaki pondok. Tapi kali ini, mereka tidak bisa menghentikannya. Aku melihat saat semua orang melangkah dalam jarak 5 kaki, dan tiba-tiba niat membunuh dan pedang Qi brutal beberapa kali. Di hadapan Jian Qi, semua orang masih bisa menggunakan senjata, dan menanggapi 1 atau 2, bahkan jika mereka tertangkap mereka masih bisa menerimanya. Tetapi niat membunuh yang kuat membuat mereka sulit untuk didukung. Semua orang langsung memasuki ilusi. Untuk sesaat, hanya ada satu ide di benak semua orang, dan itu membunuh. Mereka berempat langsung terbunuh bersama. Untungnya, tingkat tubuh iblis Zhu Xiaomei relatif tinggi, menyelamatkan jejak alasan terakhir, dan menyeret semua yang lain keluar. Berdiri 10 kaki jauhnya dari rumah yang rusak, semua orang terjaga. Wajah semua orang penuh dengan ketakutan. Kali ini mereka akhirnya tahu kekuatan formasi ini.
Tapi semakin besar kekuatannya, semakin besar kekuatan pedang iblis pelindungnya. Semakin kuat pedang sihir itu, semakin mereka ingin memberikannya kepada Zhu Hengyu. Tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan tidak bisa memasuki rumah kecil yang rusak. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pedang ajaib di rumah? Sama seperti Zhu Xiaomei menyembuhkan semua orang, Zheng Xiaoyu melihat wanita tua itu duduk di bawah atap rumah kecil yang rusak. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa tidak sulit untuk mendapatkan pedang sihir, jadi dia tidak menganggap serius wanita tua itu, hanya ketika dia adalah pelayan pedang sihir. Tetapi sekarang berbeda, setelah beberapa upaya oleh semua orang. Mereka sudah tahu kekuatan pedang sihir. Juga benar-benar mengenali kekuatan wanita tua itu. Wanita tua itu bisa duduk di bawah atap tanpa gangguan, tanpa terganggu oleh formasi dan niat membunuh, yang menunjukkan keahliannya. Wanita tua itu duduk di bawah atap memandangi barisan 4 dengan wajah ramah dan tersenyum. Tidak masalah jika mereka bergerak maju atau saling membunuh, dia tidak memiliki sedikit fluktuasi. Seolah semua ini tidak terjadi di depan matanya. Melihat wanita tua misterius itu, Zheng Xiaoyu mengerutkan kening, dan kemudian dengan sopan meneriaki wanita tua itu. Wanita tua, halo, kami ingin mendapatkan pedang ajaib di rumah. Wanita tua itu tersenyum sedikit, lalu berkata dengan ringan. Kalau begitu ambillah. Tapi kita tidak bisa menahan erosi roh pedang dan niat membunuh yang dihasilkan oleh formasi. Zheng Xiaoyu terus berbicara. Oh, sayang sekali. Meskipun wanita tua itu mengatakan penyesalan di bibirnya, dia memiliki ekspresi yang ceroboh di wajahnya. Nyonya tua, apakah kamu bisa mendapatkan pedang ajaib itu? Zheng Xiaoyu terus bertanya. Sederhana, masuk saja dan bawa pergi. Wanita tua itu tersenyum dan berkata kepada Zheng Xiaoyu. Zheng Xiaoyu terdiam sesaat. Jika mereka bisa masuk dan mendapatkannya, mereka masih perlu berbicara dengan wanita tua ini di sini. Zheng Xiaoyu masih ingin berbicara, tetapi akhirnya dihentikan oleh Jian He. Tidak berguna. Aku juga bertanya padanya bagaimana melakukannya sebelumnya, dan dia mengatakan hal yang sama seperti sekarang. 4 yang terakhir hanya bisa menemukan jalan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga mencoba berbagai metode, itulah sebabnya Zhu Hengyu kembali pada hari pertama dan akan melihat mengapa mereka begitu lelah. Pada hari pertama, mereka mencoba banyak cara. Sebagai contoh, biarkan Sungai Jen tercepat dengan cepat masuk ke rumah kecil yang rusak dan kemudian mengeluarkan pedang sihir. Metode ini pada awalnya dianggap oleh semua orang sebagai metode yang paling dapat diandalkan. Tetapi hasilnya kejam. Dengan hanya inersia, Jian He berlari ke jarak 3 kaki dari rumah rusak kecil di Lili, benar-benar terkikis oleh niat membunuh, dan mulai diretas ke udara gila. 3 lainnya ingin menonton di luar. Pada akhirnya, wanita tua itu tidak tahan lagi dan menarik keluar Jian He. Jian He, yang didorong lebih dari 10 kaki, telah terluka oleh Jian Qi. Jika ini saja, itu bukan yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah ilusi yang dilihat oleh Jian He. Kengerian ilusi telah membuat Jen linglung selama hampir 1 jam. Setelah 1 jam, Jian He perlahan pulih. Tapi masih ada adegan pembunuhan yang mengerikan di pikirannya. Ketika Jian He mendapat istirahat, Gao Pengyi juga mencoba. Tapi kali ini semua orang melihat. Zheng Xiaoyu takut bahwa Gao Pengyi tidak akan bisa keluar seperti Jian He, jadi dia menemukan seutas tali yang bisa menahan pembunuhan yang mematikan dan diikatkan di pinggang Gao Pengyi. Selama situasi Gao Pengyi berubah, orang luar itu bisa menariknya kembali ke masa ketika situasinya buruk. Ini tidak akan seperti Sungai Jen. Awalnya Gao Pengyi ingin menggunakan fisiknya untuk melawan. Gao Pengyi menyiapkan lompatan sebelum mencapai 5 kaki dari rumah yang rusak, bersandar langsung pada inersia dan melompat ke gubuk. Namun hasilnya masih mengerikan. Ketika Gao Pengyi mendekati jarak sebuah rumah kecil yang rusak, tiba-tiba dia menjadi pembunuh dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. Bahkan dengan tubuh Gao Pengyi itu tidak tahan sesaat. Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei, 10 kaki jauhnya, melihat situasi dan buru-buru menarik Gao Pengyi kembali. Karena baik Jian He dan Gao Pengyi gagal, hanya Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei yang tersisa. Tetapi keduanya tidak memiliki kecepatan maupun kebugaran fisik. Bahkan lebih sulit untuk menembus menjadi 5 kaki, dan bahkan dikatakan terus bergerak maju. Pada akhirnya semua orang bingung, dan hari pertama berlalu perlahan. Tetapi apakah semua orang menyerah? Pagi-pagi keesokan harinya, mereka datang ke rumah kecil yang rusak itu lagi. Saya tidak tahu apakah wanita tua itu tinggal di rumah yang berantakan. Ketika kelompok 4 datang ke rumah kecil yang rusak, wanita tua itu sudah melihat mereka dengan senyum di bawah atap. Mereka memandangi wanita tua itu dan sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak ada yang namanya menghormati yang lama dan mencintai yang muda di dunia spiritual, hanya yang terkuat. Dan wanita tua itu bisa duduk dengan aman dalam beberapa kaki dari pedang sihir tanpa kerusakan, cukup untuk memenangkan rasa hormat mereka. Hanya saja walaupun sekelompok orang datang lebih awal, mereka tidak terburu-buru, tetapi duduk dalam kelompok dan memulai putaran dugaan dan diskusi. Akhirnya, setelah analisis yang cermat, mereka merangkum beberapa metode yang layak.
Yang pertama adalah membiarkan Jen berlari lagi dengan kecepatan lebih cepat dan ketika ia mencapai langkah 5 kaki, ia melompat seketika. Dengan berat Jian He, dia harus bisa bergegas lebih jauh. Namun hasil akhirnya masih mengecewakan. Sama seperti Gao Pengyi, Jian He jatuh ke jarak 1 kaki dari rumah rusak kecil. Metode pertama tidak berfungsi, mereka telah mengadopsi metode kedua, yaitu, Gao Pengyi membuka energi magis dengan keras dan melemparkan Zhu Xiaomei termuda ke dalam rumah kecil yang rusak. Karena Zhu Xiaomei memiliki rekonsiliasi energi magis, dia menderita luka pedang dan dapat dengan cepat sembuh. Metode ini pada awalnya ditentang oleh Jian He, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu. Sebagai saudara perempuan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei berani melakukan ini sebagai pelayan. Tidak apa-apa jika Zhu Xiaomei tidak terluka, jika Zhu Xiaomei terluka. Bahkan jika Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei tidak menyalahkan mereka, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala dengan perasaan bersalah. Pada akhirnya, Zhu Xiaomei benar-benar tidak bisa tidak kecuali mereka bertiga, jadi mereka hanya bisa melakukannya dengan nada diperintahkan. Ketika ketiganya mendengar itu adalah perintah, tidak ada cara selain melakukan apa yang dikatakan Zhu Xiaomei. Hanya saja hasilnya masih gagal. Karena latar belakangnya, tubuh Zhu Xiaomei selalu kurus. Bahkan jika dia memiliki kekuatan sihir untuk berdamai. Ketika Zhu Xiaomei memasuki jarak 3 kaki ke rumah kecil yang rusak itu. Tubuh penuh dengan bekas luka, dan sihir tidak bisa mendamaikan perawatan mendasar. Meskipun Zhu Xiaomei berpikir dia bisa terus bersikeras. Tapi Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi telah kehilangan pandangan mereka. Melihat situasi yang buruk, ketiganya dengan cepat menarik Zhu Xiaomei kembali. Meski begitu, cedera Zhu Xiaomei tidak ringan. Pertama kali setelah dia keluar, Zhu Xiaomei mulai memperlakukan dirinya sendiri. Dia tidak mengeluh tentang Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi. Zhu Xiaomei tahu bahwa mereka bertiga bisa mencoba kejutan untuknya, yang sudah merupakan kompromi terbesar. Sangat tidak mungkin bagi Zhu Xiaomei untuk mencoba lagi. Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi menyaksikan cedera Zhu Xiaomei sambil berpikir dengan cemas di benak mereka. Wanita tua itu masih menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Yang paling cerdas dari ketiganya adalah Zheng Xiaoyu. Melihat fisik wanita tua itu, alis Zheng Xiaoyu sedikit berkerut dan dia memikirkannya. Wanita tua, tidak masalah metode apa yang kita gunakan, selama kita mendapatkan pedang sihir itu milik kita. Wanita tua itu mendengarkan Zheng Xiaoyu dan menjawab tanpa ragu-ragu. Ya, selama kamu mendapatkan pedang ini, kamu memilikinya. Bahkan jika kamu meneruskannya ke orang lain, tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Sebenarnya, Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi sangat ingin tahu tentang siapa wanita tua ini. Pada akhirnya, berapa banyak bagian tubuhnya yang diperbaiki. Dan mengapa wanita tua ini di sini hanya menjaga pedang ajaib yang belum pernah ditemui semua orang. Mereka tentu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi wanita tua itu tidak ingin menjawabnya jika dia tidak ingin mendengarnya. Wanita tua itu hanya menjawab secara selektif tentang aturan bagaimana cara mengambil pedang sihir. Untuk masalah lain, dia malu. 3 yang tersisa tidak tahu apa yang dipikirkan Zheng Xiaoyu, mengapa dia bertanya pada wanita tua ini. Ketiganya menatap Zheng Xiaoyu dengan tatapan ingin tahu. Apakah ada cara? Tanya Jen. Saya melihat Zheng Xiaoyu tersenyum sedikit, dan kemudian berbicara strategi di benaknya. Pertama, Gao Pengyi ingin melemparkan Zheng Xiaoyu ke jarak 3 kaki dari rumah kecil yang rusak itu. Mengapa 3 kaki? Karena nyala api sihir Zheng Xiaoyu, jarak terpanjang yang bisa dicapai hanya 3 kaki. Setelah Zheng Xiaoyu masuk dalam 3 kaki, dia akan mengeluarkan api sihir meledak dan meledakkan rumah kecil yang rusak. Ini baru langkah pertama. Pada langkah kedua mereka akan menemukan lokasi spesifik dari pedang sihir. Menggunakan metode yang sama lagi sebelumnya, biarkan Zheng Xiaoyu jatuh dalam jarak 3 kaki dari pedang sihir. Kali ini Zheng Xiaoyu akan sekali lagi meledakkan nyala api sihir dan meniup pedang yang dihaluskan ke udara. Langkah selanjutnya adalah menyerahkannya kepada Gao Pengyi. Gao Pengyi pertama-tama harus mencapai titik jatuhkan pedang sihir, dan kemudian memulai kemarahan magis, dan mengeluarkan pedang sihir dengan semua kekuatannya. Langkah ketiga adalah ke Jen River. Jian He perlu mengejar ketinggalan dengan pedang sihir dengan kecepatan gerakan super cepatnya. Ini akan memastikan bahwa pedang sihir tidak akan diambil oleh orang lain, dan juga dapat memberikan arahan kepada 3 lainnya. Zheng Xiaoyu memperkirakan bahwa 3 langkah di atas diperlukan, berlangsung 3 hingga 4 kali, sebelum dia bisa memberikan pedang sihir yang agak aneh ini ke Zhu Hengyu. 3 lainnya mendengarkan rencana Zheng Xiaoyu, dan semuanya jatuh ke dalam perenungan. Strategi Zheng Xiaoyu tidak sulit, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk diterapkan. Pada akhirnya, setelah banyak berpikir, tidak ada cara yang lebih baik. Semua orang setuju dengan pendekatan Zheng Xiaoyu. Melihat semua orang sudah siap, Zheng Xiaoyu sudah berdiri di lengan Gao Pengyi yang kokoh dan hendak menyerbu formasi. Tetapi pada saat ini, wanita tua di bawah atap tiba-tiba berdiri perlahan.
Keempat, menemukan gerakan dan menghentikan gerakan mereka satu demi satu. Mereka menatap wanita tua itu dengan rasa ingin tahu. Saya melihat wanita tua itu perlahan berjalan ke rumah kecil yang rusak, dan setelah beberapa saat, keluar perlahan. Tetapi ketika dia keluar, dia sudah memiliki pedang panjang di tangannya. Semua orang melihat situasi ini dengan ekspresi heran. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita tua itu. Aku melihat wanita tua itu memegang pedang sihir dan perlahan berjalan menuju mereka berempat. Pada saat ini Zheng Xiaoyu telah melompat dari lengan Gao Pengyi. Semua orang memandangi wanita tua itu, entah bagaimana. Saya melihat wanita tua dalam formasi, tidak menyebabkan jejak fluktuasi formasi. Di antara mereka, wanita tua itu mendatangi mereka dengan santai, seperti tanah datar. Kamu mengambil pedang ini. Mereka berempat merasa sedikit cuek ketika mendengarnya. Mereka telah bersiap untuk yang terburuk. Bahkan jika dia berjuang untuk mendapatkan luka serius, itu pasti pedang sihir di belakang Zhu Hengyu. Karena mereka terlalu banyak berutang kepada Zhu Hengyu. Dan pedang ini, dilindungi oleh formasi yang kuat dan wanita tua itu, harus sangat kuat. Jadi mereka harus bersumpah untuk mendapatkan pedang ajaib ini. Mereka bahkan telah menghitung hasil terburuk. Tetapi mereka bahkan belum menghitungnya, dan akhirnya mereka akan mendapatkan pedang ajaib dengan cara ini. Melihat pedang merah yang aneh, semua orang merasakan tenggorokan yang ketat. Setelah diam lama, Zheng Xiaoyu bertanya terlebih dahulu. Kenapa? Mengapa Zheng Xiaoyu memiliki dua makna? Lapisan pertama adalah mengapa wanita tua itu tidak memberi mereka pedang sihir secara langsung. Arti kedua adalah mengapa sekarang wanita tua itu ingin memberi mereka pedang sihir lagi. Berapa umur wanita tua itu, dan ada banyak hal yang terjadi. Arti kata-kata Zheng Xiaoyu, dia akan segera mengerti. Wanita tua itu memandangi kelompok 4 orang, sedikit tersenyum, dan berkata dengan ringan. Aku tidak memberikannya kepadamu karena aku tidak tahu apakah kamu memenuhi syarat untuk pedang sihir ini. Pedang ajaib ini disebut Sword of Intentional Wafes, yang sangat aneh. Semua orang tahu nama pedang sihir ini untuk pertama kalinya. Pedang gelombang pembunuh, seperti namanya, adalah pedang sihir yang sangat mematikan. Orang yang lemah akan tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ada 3 pemilik sebelumnya. 3 tuan terakhir kehilangan nyawa mereka karena pedang ajaib ini. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan, seolah-olah mengingat masa lalu. Siapa 3 host pertama? Zheng Xiaoyu mengerutkan kening dan bertanya. Pertanyaan Zheng Xiaoyu adalah untuk mengetahui karakter seperti apa yang merupakan 3 tuan pertama dari pedang gelombang pembunuh ini. Jika karakter tingkat setan semacam itu akhirnya mati karena tubuh pedang ini, maka mereka tidak berani menginginkan pedang ini. Meski mereka semua percaya Zhu Hengyu untuk bisa mengendalikan senjata ini. Tetapi jika Anda tidak takut akan 10.000, Anda takut akan hal itu. Jika bahkan Raja Iblis tingkat tidak bisa mengendalikannya, maka Zhu Hengyu mendapatkan pedang ini juga bisa mengancam jiwa. Ini bukan yang mereka inginkan. Mereka hanya ingin menemukan Zhu Hengyu pedang. Tetapi jika pedang ini adalah pedang bermata dua yang melukai musuh sebanyak 1000 dan merusak dirinya sendiri sebanyak 800, maka mereka tidak membutuhkannya. Di medan perang, ada krisis, dan yang paling tabu adalah cedera. Sebagai pemimpin semua orang, Zhu Hengyu tentu saja orang yang paling perlu melindungi tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, wanita tua itu terdiam beberapa saat sebelum perlahan berkata. 3 tuan pertama dari pedang gelombang pembunuh ini adalah suamiku, putraku, dan cucuku. Berbicara, ekspresi wanita tua itu perlahan menjadi sedih. Maaf, aku bertanya apa yang seharusnya tidak kulakukan. Zheng Xiaoyu sedikit malu dan meminta maaf kepada wanita tua itu. Zheng Xiaoyu bermaksud untuk bertanya secara mendalam dan melihat seberapa tinggi faktor bahaya dari pedang ini. Hanya secara tak terduga, tetapi menyentuh kesedihan wanita tua itu. Namun, Zheng Xiaoyu masih bertanya dari samping bahwa 3 tuan pertama dari pedang ini bukanlah sosok yang sangat kuat. Ini membuat Zheng Xiaoyu merasa lega. Zhu Hengyu bukan orang biasa, pedang ajaib yang tidak bisa dikontrol orang biasa. Zheng Xiaoyu percaya bahwa Zhu Hengyu akan dapat dikendalikan dengan mudah. Pada saat ini, orang lain mendengarkan kata-kata wanita tua itu, dan juga menunjukkan ekspresi sedih. Wanita tua itu mendengarkan kata-kata Zheng Xiaoyu, tetapi hanya melambai pada semua orang dan berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, sudah tua. Kemudian wanita tua itu terus menjelaskan kepada semua orang. Setelah beberapa hari godaan, aku pikir kamu memang seseorang yang bisa dipercaya. Sebenarnya, banyak orang datang ke sini untuk mengambil pedang. Tapi mereka semua takut dengan formasi di luar. Tidak ada yang bersikeras sama sekali. Kebanyakan orang menyerah sekali atau 2 kali. Dan bahkan jika seseorang ingin pergi lebih dalam, itu hanya jarak dari rumah yang rusak. Pada akhirnya, orang-orang ini hidup disiksa oleh halusinasi dan tidak pernah ingin mengambil pedang lagi. Wanita tua itu berkata di sini, berhenti, dan kemudian melanjutkan. Kamu adalah yang terpanjang di antara semua orang. Kamu biarkan aku melihat ketekunan dan kesatuan persatuan. Jadi aku memutuskan untuk memberikan pedang gelombang membunuh ini padamu.
Aku percaya kamu akan bisa mengendalikan pedang sihir yang mengamuk ini. Wanita tua itu berkata banyak dalam satu tarikan napas dan tampak sedikit lelah, dia bahkan memasukkan pedang sihir langsung ke tanah, dan kemudian duduk di lantai, duduk di hadapan mereka. Sebenarnya, wanita tua itu tidak mengatakan alasan lain. Artinya, dia takut kalau Zheng Xiaoyu benar-benar akan meledakkan rumah kecil yang rusak ini. Ini adalah rumahnya, jika benar-benar dibom, itu akan menjadi masalah di mana dia tinggal. Dan keluarga ini memiliki terlalu banyak kenangan tentangnya. Jadi wanita tua itu tentu saja tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan ingatan berharga ini. Hanya poin terakhir ini, wanita tua itu tidak mengatakan. Pada saat ini semua orang tercengang oleh kata-kata wanita tua itu. Tetapi mereka tidak tahu apakah wanita tua itu mengatakan apa yang benar atau tidak. Hanya saja ini tidak lagi penting. Karena pedang ini adalah senjata yang bagus dari pandangan sekilas. Sekarang pedang ajaib ada di depan mereka, dan tentu saja mereka harus mengambilnya. Hanya menunggu mereka bergerak, wanita tua itu melanjutkan. Pedang ini mengakui bahwa Tuhan perlu melihat darah. Siapa di antara kamu yang menginginkan pedang ini? Wanita tua itu memandang Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi dengan senyum ramah. Hanya dalam senyum seperti ini, ada jejak misteri lain. Tetapi kata-kata beberapa orang berikutnya mengejutkan wanita tua itu. Tidak ada dari kita yang memiliki pedang sihir ini. Kami datang untuk mengambil pedang untuk putranya. Kata Jen. Wanita tua itu memandang keempat orang di depannya dengan heran. Kamu mengambil pedang untuk orang lain, bahkan jika kamu mengampuni hidupmu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.